Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat-sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini selepas dari Jumatan ya pastinya ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga doa kebaikan untuk kita semua, untuk kita sekeluarga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dari segala mara bahaya, dan pastinya juga rezekinya selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, saya mohon maaf buat teman-teman yang masih belum mampu menjawab pertanyaan ya, komentar-komentar, mohon maaf karena memang ya saya agendakan waktunya dan juga permintaan request dari siapa itu saya lupa mas siapa terkait dengan spill makanan protein yang bagus untuk saya ataupun untuk kita terkait dengan hypertrofi, pertumbuhan massa otot, bagian dari real food harian. Karena mohon maaf tadi saya belum belanja untuk kebutuhan daging ayam tadi teman. Insya Allah besok. Mudah-mudahan waktunya juga pas. Nah, baik, kali ini saya akan berbagi sharing terkait dengan pertanyaan ada teman saya kebetulan di tempat gym, bagaimana strategi pendekatan kita untuk mempunyai otot lengan yang besar. Jadi kalau misalkan ditanya teman-teman, saya pribadi ya, bukan teman-teman, saya pribadi kalau misalkan ditanya lebih baik atau lebih bagus otot mana mas, kalau kita ingin membuat definisi otot lengan kita kelihatan besar, sebaiknya melatih otot di bagian mana? Kalau saya pribadi, saran saya lebih baik teman-teman lakukan di latihan tricep di bagian belakang. Tricep ada 3 kepala di bagian depan, samping, dan juga bagian belakang. Nah, makanya kenapa kok definisi otot lengan yang besar itu pastinya ada di tricep kita. Nah, kali ini saya akan membagikan tips ya, bagaimana cara melatih otot bahu, strategi. Ini cara cepat termasuk menurut saya cara cepat. Kalau misalkan teman-teman punya 1 dumbbell tidak masalah ya. Kalau misalkan punya 1 dumbbell tidak masalah. Ini hanya strategi, kembali kepada niatnya teman-teman sendiri. Yang pertama yaitu overhead tricep press ya. Mohon maaf saya sambil nyuci nih teman-teman ya. Jadi gerakannya kalau misalkan punya 1 dumbbell seperti ini, 2 boleh. Kalau dari samping, dari depan, usahakan lurus. Elbow-nya jangan banyak siku ya. Elbow-nya jangan terlalu banyak momentum alias banyak gerakan. Ini sampai dorong, kita sampai dorong full ke atas. Dorongnya cepat, turunnya pelan. Tuh. Overhead. Ini bagian medial. Boleh ambil repetisi sebanyak-banyaknya. Tetap strategi kalau kita di rumah sebanyak-banyaknya saja. Tidak perlu target. Ya, sebanyak-banyaknya. 20 boleh 25. Kalau misalkan target tapi tidak sesuai dengan harapan, pastinya juga akan kecewa kita. Makanya sesuai kemampuan. Nah, kalau misalkan pakai satu dumbbell, kalau misalkan pakai 2 dumbbell, gerakannya boleh seperti ini teman-teman, di depan, kemudian kita dorong, baik lurus, boleh di belakang, boleh seperti ini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, kenapa gerakan saya tidak maksimal? Karena di bagian siku ini saya sakit. Jadi sampai sekarang sudah 1 mingguan yang sakit ya, mungkin dari hasil latihan sih sebenarnya ya. Jadi gerakan push dari shoulder, kemudian jalan tricep dan juga chest, ini sakit teman-teman, makanya tidak maksimal. Jadi intinya buat teman-teman tadi
ketika melakukan gerakan dorong ke atas ya, usahakan ini tidak banyak momentum karena kita melatih ini, jangan sampai gerak, apalagi badan bentuk ya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya pakai satu persatu, mohon maaf pakai tangan yang kiri karena yang kanan saya sakit. Nah, seperti ini. Sambil nyuci, jadi posisi dumbbell ya, posisi dumbbell boleh di atas seperti ini. Nah, ini kan tidak banyak momentum ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk bagian medial. Jadi ketika teman-teman pose, coba pose double bicep. Nah, jadi ini juga membantu double bicep. Bukan cuma sininya yang kelihatan definisinya besar, tapi juga tricep bagian medialnya juga membantu. Jadi itu dua gerakan barusan. Yang pertama adalah boleh pakai satu tangan, boleh pakai dua dumbbell gini, atau juga dari belakang boleh, atau juga boleh pakai satu posisi. Boleh. Nah, bisa teman-teman ini lakukan setiap hari teman-teman. Kenapa? Karena otot tricep ini merupakan otot kecil. Jadi pemulihannya juga cepat ya, variasinya juga bisa banyak teman-teman gunakan ya. Nah, yang kedua ini, yang selanjutnya ini bukan kedua, sudah berapa nih? 4 kalau nggak bilang 4 atau 3 ya. Tricep big back. Sini juga. Nah, tricep big back. Ini sama seperti ini. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want itu pun juga gantian. Tangan kiri seperti ini. Kalau walaupun tidak pakai beban tidak kelihatan teman-teman ya, otot mana yang kita latih ya. Kalau misalkan teman-teman tidak capek, karena semakin banyak variasi maka teman-teman juga harus kondisikan dengan keadaan tubuh kita ya. Ada yang namanya tricep push down. Nah, ini untuk melatih juga apa dengan menggunakan beban badan sendiri ya. Sudah tahu and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Apa tangan saya, shouldernya yang bagian ini cukup sakit teman-teman. Nanti sore saya masih latihan shoulder. Jadi saya di sini hanya memberikan informasi terkait strategi pendekatan, bagaimana cara memiliki otot lengan atau tricep. Yang besar. Gitu ya teman-teman ya. Saya sambil nyuci ini teman-teman. Dan juga terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi. Maaf, saya langsung jawab di sini. Ya. Apakah bisa usia 43 tahun berotot seperti saya, ataupun juga bagus seperti saya? Sekali lagi, saya nggak merasa bagus, nggak merasa berotot teman-teman ya. Makanya mindsetnya teman-teman ketika mau latihan tolong dirubah, bahwa Anda latihan bukan untuk pengen berotot, pengen untuk six pack, tetapi apa? Untuk mindset adalah untuk kebugaran, untuk hidup yang lebih aktif, lebih nyaman ya. Jadi apa ya, kita tidak ada beban, kita senang melakukannya. Karena katanya Aderai, sehat itu, olahraga itu adalah pertemanan dengan hati. Kalau misalkan kita latihan, hati kita tidak nyaman, pikiran kita tidak mood, buat apa? Percuma.
Ya, makanya kembali kepada diri kita sendiri. Memang berat, Mas. Memang sangat-sangat berat. Ya, karena yang dilawan adalah musuh kita sendiri. Sama dengan teman-teman kalau misalkan sholat. Siapa? Untuk siapa kalau bukan untuk diri kita sendiri? Kaitannya kita dengan Allah, dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau kita tidak ada inisiatif atau memang keterpaksaan, kebutuhan bahwa saya harus sholat, bahwa saya harus olahraga, anggap kewajiban, anggap kebutuhan, maka saya pikir teman-teman semua akan berada di jalur yang benar. Sudah dapat sehat, sudah dapat berotot, bonusnya six pack juga, seperti itu. Makanya nggak mudah teman-teman, memang nggak mudah. Karena selain dari melawan diri sendiri, juga dari omongan teman-teman, omongan orang. Buat apa itu latihan? Untuk apa? Pengen gagah, pengen gede, pengen dipuji-puji. Hilangkan mindset seperti itu, tolong hilangkan. Karena itu akan yang menghambat progres teman-teman semua. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya sambil nyuci, saya sambil praktekkan, juga sambil sharing buat teman-teman, karena tidak ada kata lain dari saya. Karena namanya kebermanfaat itu wajib. Ilmu kita tuh harus sebar. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan dilihat dari kondisi tempat saya memberikan tutorial, tetapi lihat manfaatnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman sukses, programnya dimudahkan, dilancarkan, dan juga buat masih yang sebatas angan-angan, semoga mendapat hidayah untuk tergerak hatinya melakukan olahraga ataupun latihan angkat beban. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.